Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tuningsi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aspek keuangan. Kita masuk terlebih dahulu kepada definisi aspek keuangan ya. Aspek keuangan yaitu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti: yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh; yang kedua, kebutuhan biaya investasi; yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi; yang keempat, proyek neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan; yang kelima, kriteria penilaian investasi; dan yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu ada kreditur, pemegang saham, pemerintahan, manajemen, dan yang terakhir karyawan. Laporan keuangan yang saya buat adalah laporan keuangan perusahaan saya sendiri, yaitu Dapur Suite. Tahun 2016, UD Dapur Suite berinvestasi dengan modal sendiri sebesar Rp3.500.000, modal kerja sebesar Rp1 juta, umur investasi 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10%, perkiraan laba untuk 5 tahun ke depan yaitu 500, 1.500, 1.800, 2 juta, dan 2.500.000. Kita terlebih dahulu mencari penyusutan. Penyusutan itu terdapat dari hasil investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasinya 3.500.000 dikurangi modal kerja 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan 500.000. Kita mencari yang 10% terlebih dahulu, yaitu 1 dibagi 1 plus 0,10 dan seterusnya sampai 5 tahun. Dan ini Anda semua bisa melihat hasil dari pembagian dan penjumlahan dari 10% tersebut. Dan ini adalah laporan keuangannya. Prosesnya dapat dari mana itu prosesnya? Prosesnya itu terdapat dari IT ditambah penyusutan sama dengan proses. Sedangkan yang 0,909 tersebut hasil dari yang di depan tadi. Hasil dari 1 dibagi 1 plus 0,10. Dan PV bersih itu terdapat dari mana, Kak? PV kas bersih itu terdapat dari proset dikali DF 10%. Jadinya 1 juta dikali 0,909 hasilnya adalah Rp909.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang IT ini kita jumlah, yang PV kas bersih juga kita jumlah. Tadi investasinya kita adalah 3.500.000 proses pertama, yaitu 1 juta. Itu dikurangi, jadi hasilnya adalah 2.500.000. Dan sedangkan proses kedua adalah 2 juta. Hasil dari proses pertama dikurangi proses kedua, hasilnya adalah 500.000. Karena sisa tidak dikurangi proses ketiga, maka menggunakan rumus kas bersih setiap tahun sama. Sedangkan berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka usaha tersebut layak. ARR sama dengan rata-rata IT dikali 100% dibagi rata-rata investasi. Rata-rata IT sama dengan total IT dibagi umur investasi. Total IT-nya 8.300.000 dibagi 5, yaitu 5 tahun. Hasilnya adalah 1.660.000. Sedangkan rata-rata investasi yaitu investasi dibagi umur investasi. Investasinya 3.500.000 dibagi 5, yaitu 5 tahun, hasilnya 700.000. ARR sama dengan 1.660.000 dikali 100% dibagi 700.000, hasilnya adalah 2,37%. ARR dikali investasi, yaitu 2,37% dikali 3.500.000,
hasilnya adalah 8.295.000. Jika lebih dari modal kerja, maka usaha layak, dan sedangkan ini lebih dari modal kerja ya, jadinya usahanya layak. NPV yaitu total PV kas bersih dikurangi PV investasi. Jika NPV positif, maka proyek layak diterima. Investasinya tadi jelas 3.500.000. NPV yaitu 7.403.000 rupiah dikurangi 3.500.000, hasilnya adalah 3.904.300 rupiah. NPV positif, maka usaha layak. Kenapa dibilang NPV positif? Karena total PV kas lebih besar dari PV investasi. PI, total PV kas bersih dibagi PV investasi, jadinya 7.404.300 dibagi 3.500, hasilnya yaitu 2, sekian. Jika hasilnya 1, maka berdasarkan nilai PI usaha dinyatakan tidak layak. Sedangkan ini hasilnya 2, yaitu sama dengan 2, maka berdasarkan nilai PI usaha dinyatakan layak. Kita masuk kepada IRR menggunakan tingkat bunga 11% dan 80%. Dan yang sekarang yang saya tampilkan adalah yang 11%. NPV 8.134.000 dikurangi 3.500.000, hasilnya 4.634.000. Dapat dari mana 8.134.000 itu? 8.134.000 dapat dari jumlah PV kas bersih dan 3.500.000 yaitu investasi yang di awal tadi. Kenapa Kak ini kok hasilnya positif? Karena PV kas bersih lebih besar daripada investasi, jadinya positif. Dan kita masuk kepada yang 80%. NPV 1.957.800 dikurang 3.500, hasilnya min 1 atau negatif 1.542.200. Dapat dari mana? 1.957.800 itu sama seperti tadi, dapat dari PV kas bersih dikurangi investasi, jadinya hasilnya negatif. Kenapa kok negatif? Karena PV kas bersih lebih kecil dari 3.500.000 atau investasi, jadinya negatif. IRR 11% plus total PV positif dikurangi investasi dikali 80% dikurangi 11% dibagi total PV positif dikurangi total PV negatif. Kita semua nilai-nilainya bisa lihat di depan tadi. Jadi di sini 11% plus 4.634.000 dikurangi 3.500.000 dibagi 4.634.000 dikurangi 1.542.200. Sedangkan tadi 80% itu dikurangi 11%, jadi hasilnya 69%. 11% plus 1.134.000 dibagi 3.091.800 dikali 69%, hasilnya yaitu 25,3%. Jika IRR melebihi bunga pinjaman, maka usaha diterima. Bunga pinjaman yang terdapat di awal adalah 10%, sedangkan ini hasilnya 25,3%. Jadi, usaha yang saya dirikan itu sangat-sangat layak. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.